memberikan beberapa nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat waktu dan kesempatan. Allah SWT memberikan kita nikmat itu, dan Allah bertanggung jawab apa yang kita perlukan dalam menjalankan kehidupan ini. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi dan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai materi, perkenalkan dulu, nama saya Safri Andi, tinggal di Ciledug. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh Allah SWT dengan teman-teman yang berada di dalam tim usaha ini. Bapak Ibu sekalian, dari penjabaran Ibu tadi yang tanpa titik, tidak ditulis panjang lebar yang disampaikan oleh Ibu tadi mengenai usahanya, mengenai izinnya, mengenai kualitas produknya, dan bagaimana cara menjalankan bisnis usaha ini sudah disampaikan oleh Ibu. Dan hari ini, malam ini, bukan sekedar kualitas barangnya, bahkan ada dua contoh peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Ibu ini. Pertama, pernah mengalami yang namanya riba itu, sengsara, menderita, hampir pecah rumah tangga karena riba. Dan itu beliau alami, dan beliau keluar dari riba itu. Allah SWT memberikan pertolongan, Allah SWT memberikan jalan keluar dari riba itu. Ribanya terbayar, selamat dari riba, dan tambah nikmat lagi rezeki oleh Allah SWT. Ibu ini sukses. Ini contoh di depan kita bersama suaminya. Bukan cerita itu nggak punya contoh, ada contohnya. Contoh yang berhasil dan sukses itu ada. Nah, tinggal sekarang kita belajar. Kenapa Ibu ini sukses? Apa modalnya? Apakah beliau diberikan modal oleh mertuanya, oleh orang tuanya? Tidak. Apa dia jual warisan? Tidak. Atau dia dipinjamkan oleh temannya, saudaranya? Tidak. Tapi kenapa Ibu ini bisa sukses? Modal Ibu ini adalah semangat dan keyakinan di dalam perjuangannya, diikut sertakannya Allah. Diikut sertakannya Allah. Kalau kita lihat keberhasilan Ibu ini hari ini, Allah berikan rezeki, amanahkan rumah, amanahkan mobil, amanahkan yang lain. Kalau kita lihat di ujung keberhasilan, tanpa meminjam, tanpa berhutang, tanpa dimodalin, tanpa jual warisan. Kalau kita lihat dari keberhasilan, tetapi boleh nggak kita lihat apa penderitaannya sebelum berhasil itu? Allahu Akbar. Penderitaan batinnya, pengorbanan batinnya, pengorbanan pikirannya, pengorbanan tenaganya, pengorbanan materinya. Masya Allah. Jadi kesuksesan Ibu ini bukan modal materi, modal semangat, yakin dengan apa? Yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kalau kau tinggalkan sesuatu yang buruk itu, jalan rezeki yang buruk itu, yang tidak Allah ridhoi itu, kata Allah, aku ganti dengan yang baik.
Jadi ini menjalankan. Ada contohnya, yang ada peristiwa yang pernah dialami oleh ibu-ibu ini. Allah. Kita bicara yang disampaikan ibu tadi. Buangkan semua keraguan kita dalam memperjuangkan, dalam membangun usaha ini. Buangkan keraguan kita kepada produknya. Kenapa? Produknya sudah teruji. Yang menguji itu bukan orang abal-abal, Pak. Ahli, orang ahlinya yang menguji. Buangkan keraguan dengan produknya. Satu. Yang kedua, kita buangkan keraguan kita dengan tentang kebersihan produknya, tentang kualitas produknya. Buangkan keraguan kita tentang izinnya. Semua ada izinnya, lengkap izinnya, dan itu berproses, diteliti dulu. Ada tim survei dulu. Kita mau bikin izin bengkel saja, Pak, itu didatangi dulu bengkel kita. Siapa yang kerja, pakai alat apa, semuanya diproses dulu. Allahu Akbar. Pengorbanan ibu ini, Masya Allah. Kalau aku tadi malam, Pak, ya, wah, ini aku sempat merenungkan Bapak dengan ibu ini. Ya. Katakanlah 30.000 orang. Aku hitung nih, 30.000 orang, 30.000 rumah. Satu rumah itu berapa kali Bapak datang? Mungkin ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Kalau 3.000 kali 5, datang dengan mengorbankan waktu, pikiran, materi, hati. Masya Allah. Dengan kesabaran, ketekunan, yakin sama Allah. Jadi yang menjemput pertolongan Allah SWT itu adalah keyakinan. Nah, insya Allah, Bu, ya, Bapak sekalian, ya, baru kita masuk ke materi, ya. Ya, materi. Jadi saya ini, Pak, bukan ustaz, Pak, bukan ulama. Saya ini pelatih, Pak. Ya, pelatih apa? Saya pelatih fisik, ya, dan juga pernah saya dipakai di Agendam untuk melatih orang baru masuk tentara, gitu kan. Artinya konsep saya, sistem saya itu dipakai. Saya ini pelatih. Latar belakang saya adalah bela diri kungfu, dan saya lulus di kungfu. Jadi saya pelatih fisik, saya pelatih otak, saya pelatih batin. Nah, ibu-ibu ini perjuangannya sampai sukses itu modalnya adalah apa? Fisiknya hebat, otaknya hebat, batinnya hebat. Coba saya tanya sama Bapak, perjuangan ini kalau seandainya salah satu ada yang tidak hebat, sukses nggak? Ya, fisiknya hebat, otaknya nggak hebat, nggak sukses. Fisiknya hebat, otaknya hebat, batinnya nggak hebat, nggak sukses. Tiga-tiganya hebat, fisiknya hebat, bayangkan ibu, ya, Allahu Akbar. Setiap hari beliau ini seperti ini nih, datang ke sana, ke tempat membantu, datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana, jauh dekat didatengin, hujan panas didatengin, bukan main itu, capek fisiknya. Terus pulang ke rumah nggak istirahat, mikirin saudara-saudaranya, capek otaknya, batinnya. Allah, kangen dengan anak, ya kan? Kangen dengan keluarga, ya, Pak, ya. Pengen kumpul seperti orang lain, tidak. Dia turun ke lapangan, membantu saudara-saudaranya. Masya Allah. Jadi sukses. Dan ada beberapa hal yang harus kita bentuk di dalam batin kita ini, di dalam diri kita ini. Kita bentuk supaya yang 3 macam ini sinergi. Bapak Ibu sekalian, kita punya rencana. Rencana kita itu dikendalikan oleh otak kita. Itu akan hancur, akan buyar. Buyar, Pak. Sebab otak ini ada nafsu. Nafsu yang nggak bisa dikontrol otak ini. Otak ini pengen ini, pengen ini, pengen ini, udah dapat pengen lagi. Otak kita ini bisa maksiat, bisa menjolimin orang, bisa tega, bisa kejam otak kita ini.
Jadi kalau otak kita yang memimpin sesuatu untuk mencapai tujuan kita, kita akan hancur di jalan. Terus kita gunakan kekuatan fisik kita. Sampai kapan kita bertahan? Kerja itu 8 jam, Pak. 8 jam satu hari itu fisik sudah menyerah. Jadi fisik ini kalau digunakan untuk memimpin kita, untuk mengejar cita-cita kita, kita hancur di jalan. Hancur. Bapak-bapak ini kalau mengandalkan fisiknya sudah lama tumbang. Sudah lama tumbang. Pernah nggak fisik Bapak menjadi? Pernah. Fisik kita mau menyerah, pernah kan? Udah nggak kuat lagi, udah nggak sanggup lagi. Fisik kita udah nyerah. Kalau mengandalkan fisik kita tidak akan mencapai apa yang kita perjuangkan. Jadi setiap satu perjuangan yang memimpin otak kita, yang memimpin otak kita, bapak-bapak. Kalau kita memperjuangkan sesuatu usaha, yang memimpin bukan otak. Yang memimpin bukan fisik, yang memimpin adalah hati. Hati itu harus hebat. Nah, makanya saya bilang, bagaimana menghebatkan hati? Kalau hati ini tidak hebat, tidak bisa mengendalikan otak. Tidak bisa. Justru dia tunduk sama otak. Apa maunya otak, batin diam aja. Orang berkata begini, ada orang kejam benar ya, batinnya kejam benar jolim. Bukan batinnya yang kejam, Pak. Yang kejam itu otaknya, batinnya nggak bisa mengendalikan. Allah. Ada orang bilang itu kok tega ya, berzina dia sama ibunya, berzina dia sama adiknya, berzina sama. Yang tega itu otaknya. Batinnya itu lemah, nggak mampu menghentikan otaknya. Bukan batinnya yang kejam. Jadi kalau kita memperjuangkan sesuatu, kuatkan batin kita. Kuatkan otak kita, kuatkan fisik kita. Kita akan sampai ke tujuan kita. Bagaimana cara menguatkan batin? Pak, fisik ini butuh nutrisi nggak? Supaya dia kuat. Ya kan? Gizi, makanan segala macam, olahraga semua. Otak ini butuh nutrisi nggak? Butuh gizi nggak? Batin itu butuh gizi, Pak. Jadi kita nih, batin kita ini selama ini kita abaikan. Apa kebutuhan telinga kita kasih, apa kebutuhan mata kita kasih, benar nggak? Apa kebutuhan mulut kita kasih, apa kebutuhan tubuh kita dikasih, apa kebutuhan otak kita dikasih. Tapi kebutuhan batin tidak pernah kita perhatikan. Jadi batin ini harus dihebatkan. Batin ini harus memimpin otak, batin ini harus memimpin fisik kita untuk mengantarkan kita kepada tujuan kita. Bagaimana cara menguatkan batin kita? Bagaimana kita menghebatkan batin kita? Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Salat kita diperbaiki, tahajud kita diperbaiki, duha kita diperbaiki, baca Quran kita diperbaiki, zikir kita diperbaiki. Orang yang berzikir itu lagi memberikan kekuatan nggak sama batinnya? Memberi nutrisi nggak sama batinnya? Orang baca Quran itu lagi memberikan nutrisi kepada batinnya. Orang sholat tahajud itu lagi memberikan nutrisi kepada batinnya. Batin ini, Pak, tidak pernah, jarang diperhatikan orang. Pak, kalau badan sakit geletak, masuk rumah sakit. Benar? Benar ya, Pak? Kalau otak sakit, masuk rumah sakit. Tapi kalau batin sudah sakit, gila. Gak ada lagi yang halal. Haram dihantam semua. Punya adik sendiri disikat. Punya orang lain sikat. Punya orang miskin disikat. Riba disikat. Uang rentenir disikat. Kenapa? Batinnya sudah sakit. Sakit lemah. Jadi kuatkan batin. Kuatkan batin. Timbulkan semangat. Dan buang semua keraguan. Karena keraguan itu adalah satu alasan orang yang tidak sukses, orang yang tidak maju. Karena dia menyimpan keraguan. Mau kawin aja, Pak. Kita mau kawin, mau ngelamar, bilang sama pacar kita, aku mau ngelamar kau. Ragu-ragu, Pak. Nggak percaya itu perempuan.
Karena kita aturan-aturan. Laksanakan dengan baik sesuai petunjuk dari perusahaan dan yakini perusahaan ini, yakini jalan kita ini benar dan hadirkan Allah SWT. Semua akan berjalan dengan baik. Motivasi Pak, harus pas motivasi. Kita berjuang untuk apa? Jadi buang keraguan, dilihat dulu perusahaannya, dilihat izinnya, dilihat kualitas barangnya, maka muncullah keyakinan kita.